ketika ini suku bunga mulai naik, aliran investment ke tech yang dianggap berisiko, even itu returnnya tinggi, berkurang kan? Berkurang karena suku bunganya naik ya? Iya, terus banyak orang menyalahkan ini gara-gara suku bunga naik. Padahal sebenarnya masalahnya bukan di situ juga gitu. Dana untuk yang di pasar, dana untuk iklan untuk gede-gedean, termasuk dana untuk merekrut tenaga kerja. Betul. Nah, sisi buruknya adalah karena ada tadi itu, fenomena tadi itu yang sebelumnya itu membuat yang namanya bekerja di tech company itu keren, ada status pride. Betul. Gitu. Di saat bersamaan ketika ada COVID, setelah ada COVID, yang namanya layoff itu nggak hanya di tech loh sebenarnya ya. Oh gitu ya? Nggak hanya di tech gitu. Dan kebetulan aku mengcover isu tenaga kerja juga, yang namanya PHK itu juga terjadi di sektor manufaktur, tekstil, alas kaki yang berorientasi ekspor ya. Ekspor itu kena banget. Ini kita mungkin ngobrol soal bagaimana sih sektor e-commerce, kalau kita zoom out lagi, itu adalah sektor yang mungkin dekat dengan bidang teknologi gitu ya. Dan itu sekarang itu kita tahu terjadi winter tech, ya, di mana banyak layoff dari para pekerja teknologi yang dulu waktu pandemi kelihatannya mereka high demand banget gitu ya, semua orang lagi buka startup butuh programmer, butuh social media spesialis gitu ya. Tapi sekarang ini kalau di tahun 2022 secara global itu udah banyak sekali yang kehilangan pekerjaan gitu Pak. Nah, termasuk di Indonesia kita baca ya. Kalau berdasarkan data yang ada, ini seberapa masif sih Pak PHK di sektor teknologi ini? Nah, kalau berbicara data, beberapa kali liputan memang asal data itu memang agak susah ya, karena dari Kementerian Naker sendiri juga mengakui susah untuk data ini, data yang pasti seperti apa juga susah digerakkan. Tapi yang sebenarnya beberapa reporter wartawan itu ingin mendudukan adalah masalah tech winter itu sendiri. Kalau yang pernah saya baca di luar, di New York Times itu mengatakan satu dekade terakhir kan suku bunga cukup rendah dan investor akhirnya memilih untuk berinvestasi yang bisa memberikan return cukup tinggi. Betul. Dan salah satunya adalah teknologi di tech, karena banyak banget investment ke tech company termasuk startup. Tapi di sisi lain dengan membanjiri aliran dana tersebut ke tech company itu kayak membuat semacam dana untuk yang di pasar, dana untuk iklan untuk gede-gedean, termasuk dana untuk merekrut tenaga kerja. Betul. Nah, sisi buruknya adalah karena ada tadi itu, fenomena tadi itu yang sebelumnya itu membuat yang namanya bekerja di tech company itu keren, ada status pride. Betul. Gitu. Betul. Dan akhirnya ketika ini suku bunga mulai naik, aliran investment ke tech yang dianggap berisiko, even itu returnnya tinggi, berkurang kan? Berkurang karena suku bunganya naik ya? Iya, terus banyak orang menyalahkan ini gara-gara suku bunga naik. Padahal sebenarnya masalahnya bukan di situ juga gitu kan. Saat dana itu cukup meningkat, mengapa kok dana ini dipakai untuk rekrutmen bergedean dengan iming-iming dana yang cukup ini menggaji lah cukup tinggi kan, bahkan kayak ada semacam pride, kalau kerja di online keren. Sebenarnya itu sih yang sempat aku baca di New York Times, bahwa asalnya itu di situ karena ada dana yang gede, rekrutmennya bulan-bulan dengan gaji tinggi, nggak mikir ini biar sustainnya gimana nih, bakar uang. Sebenarnya kan itu ini masalah gitu. Dan di saat bersamaan ketika ada COVID, setelah ada COVID, yang namanya layoff itu nggak hanya di tech loh sebenarnya ya. Oh gitu ya? Nggak hanya di tech gitu. Dan kebetulan aku mengcover isu tenaga kerja juga, yang namanya PHK itu juga terjadi di sektor manufaktur, tekstil, alas kaki yang berorientasi ekspor.
ekspor itu kena banget, banyak PHK juga di sektor situ gitu. Tapi akhirnya oleh Kemenaker dibuatkan satu peraturan nomor 5 tahun 2003 itu yang membolehkan untuk sektor industri manufaktur berorientasi ekspor untuk Amerika dan Eropa, kalau salah itu Permenaker 5 itu boleh mengurangi upah dan mengurangi jam kerja. Sebenarnya itu untuk menolong biar nggak PHK banyak di sektor manufaktur. Oke, jadi biar mereka masih bisa sustain lah untuk beberapa waktu gitu ya, dengan demand yang nggak terlalu tinggi sekarang ini ya. Iya gitu sih. Oke, menarik banget. Kita kembali nih Mbak ke sektor digital ya. Kita tahu bahwa kita tuh sekarang Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Puncaknya 2036, setelah itu nggak ada bonus lagi gitu kan. Nah, untuk itu kelihatannya chance kita untuk jadi negara maju itu dari saat ini sampai 2036 gitu. Karena kalau setelah 2036 akan lebih banyak penduduk yang kurang produktif atau berumur di atas 64 gitu dan di bawah 15 yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif gitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal itu, salah satu leverage faktornya adalah sektor digital gitu. Sekarang digitalisasi membuat semuanya makin produktif gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri membutuhkan 9 juta talenta digital gitu. Atau kalau di tadi 9 juta dari 2015 sampai 2030 ya, atau 600.000 per tahun. Padahal kalau kita lihat lulusan dari jurusan TI atau teknologi informasi itu hanya 180.000 per tahun. Jadi ada gap yang signifikan 600.000 dengan 180.000. Apa udah ada ya kebijakan pemerintah yang selama ini dilakukan untuk secara khusus ingin menyelesaikan masalah kekurangan talenta digital ini? Oke, berdasarkan yang aku liput juga karena aku sempat setahun diminta ditugaskan di Desmaniora yang meliput isu edukasi untuk di sekarang di Ristek itu. Memang ada programnya Mas, yang memang bekerja sama dengan para tech company gitu. Digital Talent Scholarship gitu ya. Kalau scholarship dan Kominfo juga ada juga kan. Ada juga. Kemudian di kartu prakerja kan juga bisa memilih program-program yang bisa datang untuk digital itu ada sebenarnya gitu. Benar Pak. Di kartu prakerja itu kan saya di kartu prakerja ya. Itu banyak sekali sih pelatihan-pelatihan untuk ambil Python, belajar Java. Itu tersedia banyak dan kita juga skalanya cukup besar. Jadi kemungkinan untuk dapat beasiswa untuk belajar lebih tinggi. Ada. Betul Mbak. Jadi semoga ya dengan demikian orang yang mungkin bukan lulusan teknologi informasi tetap bisa jadi seorang profesional di bidang digital gitu ya, dengan melalui sertifikasi ataupun training ini ya. Iya. Siap. Nah, kalau melihat data-data yang ada nih Mbak, kalau di Asia Pasifik ini memang sangat rigid soal pendidikan tinggi gitu ya. Jadi gelar sarjana itu wajib dimiliki untuk bisa masuk ke perusahaan digital. Tadi kita udah bicara soal Digital Talent Scholarship, prakerja. Ada lagi nggak ya mungkin yang sempat diwawancarai atau faktor-faktor informasi yang Mbak dapatkan tentang bagaimana sih menyelesaikan masalah ini? Ini sebenarnya untuk tech company sendiri, Google itu kan sebenarnya punya beasiswa juga ya. Nah itu beasiswa yang dikerjasamakan dengan government Indonesia maupun memang dikerjasamakan dengan satu lembaga pendidikan kayak bisa di coding, kan di coding ya. Coding itu satu startup yang memang khusus untuk melatih anak-anak yang ingin ya bisa coding lah. Itu satu beasiswanya dari Google juga ada. Ada ya? Ada, memang dia ngasih beasiswa juga kok gitu loh. Kemudian kayak AWS, AWS juga ngasih. Ada juga banyak kok sebenarnya
ya beasiswa yang memang di provide oleh tech company itu sendiri gitu loh. Oke. Itu banyak ya. Sebenarnya banyak. Cuma orang mungkin nggak cari. Mungkin cukup, secara ya. sosialisasinya mungkin harus lebih gencar gitu. Betul banget Mbak. Iya, kalau sosialisasi saya sangat setuju nih Mbak. Faktor lain yang saya lihat juga sebenarnya kan banyak orang-orang yang tinggal di daerah 3T ya. Dan di daerah 3T ini tentu base transceiver station atau BTS itu pemancar. Iya, pemancar untuk wifi, internet itu komunikasi gitu. Relatif lebih sedikit dibandingkan daerah kota. Terbatas lah ya. Nah, ini sejauh ini gimana sih proses supaya BTS ini bisa makin cepat dibangun gitu Mbak? Dan apakah ada cara lain tanpa harus bangun BTS mungkin bisa dari data-data yang ada solusi-solusi lain nih untuk membantu orang di 3T bisa akses training digital misalnya? Kalau sebenarnya dari segi akses dulu ya nih Mas, ini kan sebenarnya masalah utama untuk teman-teman kita yang di daerah 3T ini bukan bermaksud untuk mengecilkan, memang cukup terbatas sebenarnya. Tapi dari segi the government Indonesia, yang Kominfo juga sudah membangun yang namanya akses backbone-nya Palaparing ya, itu sudah selesai dibangun. Terus kemudian dari sejak lama itu memang para operator telco itu memang dipungut dana USO, Universal Service Obligation, yang diambil 1,25% dari revenue bruto mereka. Nah itu yang akhirnya dikelola oleh Bakti. Nah itu akan dibangun lah untuk BTS Menara Pemancarnya situ. Terus yang Kominfo juga baru saja kan meluncurkan satelit. Betul. Satria itu yang memang untuk mengcover daerah 3T. Sebenarnya aksesnya dulu nih yang disediakan begitu. Itu kenapa pada akhir pemerintah harus turun tangan, karena untuk daerah yang memang dianggap nggak komersil lah buat operator itu, ya memang harus pemerintah yang turun tangan. Betul. Ini yang memang sedang digenjot oleh pemerintah. Dan kalau saya baca di media minggu lalu Pak Menkominfo Pak Budi juga mengatakan, oke, tahun 2023 harus selesai nih proyek BTS ini. Akan dikejar lagi ya? Akan dikejar lagi, even sekarang lagi ada kasus dugaan korupsi tapi akan diselesaikan. Luar biasa, ya kita optimis lah ya dengan rencana-rencana yang ada ini ya Mbak. Dan semoga dengan begitu orang nggak harus transmigrasi atau migrasi ke urbanisasi ke daerah kota gitu ya. Karena mereka bisa dari desa aja mungkin akses internet. Iya, akses internet, jadi freelance gitu kan Mbak. Nah itu saya rasa menarik banget ya, karena biaya hidup juga di desa lebih relatif lebih murah. Baik, ini menarik banget Mbak diskusi kita, tapi waktu juga yang memisahkan kita, Mbak Medi. Terima kasih banyak atas waktunya nih Mbak. Semoga bisa berkunjung lagi ya ke podcast ini. Ya, teman-teman, Sobat Leaders, terima kasih sudah mendengarkan podcast Hive Intelligence dengan host saya sendiri, Romo Raider Sitorus. Saya dengan ini undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast ini kalau kamu merasa podcast ini berguna buat teman-teman di sekitar kamu. Terima kasih, bye-bye.